Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'im amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Allah ingin menghadiahkan pahala haji dan umroh untuk ibu sekalian. Ada sebuah riwayat ini, man kharaja fi thalabil ilmi atau man kharaja fi masjidin la yuridu bihi illa khairan. Barang siapa yang berangkat ke masjid tidak ada keinginan kecuali dua hal: belajar ilmu atau menyampaikan ilmu. Fajazaohu, maka balasannya, pahalanya kajaza al-hajj, sama dengan pahala haji. Hajan tamatan, haji pahalanya sempurna haji. Jadi biayanya kecil tapi pahalanya besar. Datang ke masjid, ikut ngaji meskipun gak lama. Ini utama. Kemudian yang kedua, kita semua ini kaya atau miskin? Kaya atau miskin kita ini? Kaya atau miskin? Sebenarnya kita semua kaya, cuman nggak punya uang ya. Ya, kaya, cuman nggak begitu punya banyak uang. Kan bisa kerja itu karena kita punya. Satu contoh, Bu. Nih, mata kita diambil satu, saya bayar 10 juta, mau nggak, Bu? 20 juta? 30 juta? 50 juta? Satu aja, Bu. Mau nggak, Bu? Hah? Nggak mau. Kalau dua berarti 100 juta kan nggak mau kita. Ada nggak orang yang buta, Bu? Banyak kan? Banyak kan orang yang buta. Kemudian Ibu kalau makan rawon masih enak, makan soto enak, kemudian minum es masih enak, seger. Kalau dicampur rasa enaknya mau nggak? Jadi sama Allah, kita mungkin nggak punya uang untuk beli rawon, nggak punya uang untuk beli soto, tapi ketika makan soto kita bisa enak. Makan sate yang nggak dimakan hanya tusuknya, bumbunya itu disapu bersih kita. Mohon maaf, banyak orang kaya punya uang tapi nggak bisa menikmati itu. Bukan sakit sebenarnya, tapi Allah kurangi rasa nikmatnya. Oh bosan, bukan karena bosan, tapi Allah cabut. Nah jadi ketika hari ini kita mungkin nggak punya uang untuk beli apapun, tapi Allah kasih nikmat kita kesehatan. Nah jadi caranya kita syukuri, kita gunakan lisan ini untuk kita untuk bersyukur kepada Allah. Jadi kalau kemudian dihitung nikmat yang Allah berikan kepada kita itu begitu besar. Kemudian yang kedua, kita gunakan semua yang Allah berikan ini untuk taat kepada Allah. Karena seperti yang disampaikan Ustaz Imran tadi, kita pasti akan meninggal. Dan nanti di hari kiamat yang ditanya pertama kali adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumul qiyamah shalat. Sholatnya ditanya. Kalau sholatnya bagus, semua amalannya dianggap bagus. Nah, kalau kemudian sudah nggak sholat, tapi saya nggak khusyuk misalnya, yang penting sholat dulu. Oh ya, ini pas rame-ramenya ini mau sholat, mau pas rame-ramenya ini keluar pasar gitu kan, wah nggak kebagian nanti gitu kan. Ya, yang penting sholat aja, Bu. Jadi apa di antaranya yang Allah berikan? Allah memberikan kebahagiaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika panggilan sholat, panggilan adzan, hayya 'alas shalah, ayo sholat, ayo sholat. Nah, kemudian setelah itu hayya 'alal falah, ayo bahagia, ayo bahagia, ayo sukses. Maka tahu, auzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minun. Kata-kata sungguh beruntung orang yang beriman itu siapa?
alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang khusyuk dalam salat. Jadi orang yang sholat itu akan beruntung, terutama nanti di akhirat. Terutama nanti di akhirat. Di dunia bisa jadi kita tidak memiliki banyak uang, tidak memiliki banyak harta, tapi Allah kasih ketenteraman. Maka kalau kemudian kita sholat, nanti anak cucu kita Allah jaga. Kemudian urusan rezeki Allah jamin. Jadi kalau kita sholat, ibu, kisah Nabi Ibrahim itu, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihi. Kemudian apa di antaranya? Liyuqimus shalah. Jadi Nabi Ibrahim itu meletakkan ibunda Hajar di Mekah. Ada yang pernah sampai ke Mekah? Mudah-mudahan bisa sampai ke Mekah. Mudah-mudahan bisa berangkat ke Mekah hanya yang benar. Karena pergi ke Mekah itu bukan perkara harta, tapi kita terpanggil. Iya, pertama kita ibadah, kemudian kedua terpanggil enggak? Karena saya 2017 itu pergi ke sana dengan istri, itu hanya punya uang 7 juta bisa berangkat. Lah ya makanya, tapi saya nabung 2016 awal, saya nabung setiap bulan nabung 500.000. Tapi setiap sholat saya doa, ya Allah takdirkan saya bisa beribadah di Makkah dan di Madinah. Setiap waktu sholat saya sama istri doa, nabungnya hanya 500.000. Tapi doanya saya requestnya betul. Requestnya ya Allah takdirkan saya bersama istri berangkat di awal 2017. 1 tahun kan? Tabungannya kan tidak bertambah. Di akhir 2016 tidak bertambah tabungannya. Makanya bukan masalah harta. Ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berapa banyak disatukan beca misalnya berangkat. Jadi jangan pernah berputus asa, karena bukan siapa yang kaya, tapi siapa yang Allah panggil. Kemudian yang terpenting adalah kan kita pasti meninggal, kita pasti wafat, maka gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga sholat. Jaga sholat karena itu yang aman pertama dijaga di hisab nanti. Maka ketika kita menjaga sholat, insya Allah nanti Allah akan menghadiahkan husnul khotimah. Allah akan menghadiahkan. Berapa banyak orang yang wafatnya pengen mati dalam kondisi bersujud tuh? Kira-kira kalau nggak pernah bersujud, mati sujud nggak? Hah? Pengen meninggal dalam kondisi berzikir nggak? Kalau nggak zikir, kira-kira mati dalam kondisi zikir nggak? Nah, maka gunakan itu karena zikir, baca istighfar aja. Pokoknya bisa baca la ilaha illallah aja. Kalau kemudian kita mendawamkan itu, membiasakan itu, pasti insya Allah nanti Allah akan menghadiahkan. Kenapa? Karena kita seperti yang disampaikan Ustaz Imran tadi, kita akan meninggal dengan kebiasaan kita. Kalau kita setiap hari baca la ilaha illallah, tiba-tiba kita berampil misalnya, alhamdulillah. Tapi pas kita berampil kan baca la ilaha illallah gitu terus. Gendong misalnya dari bawah, kesenggol temennya, jatuh. Pas baca la ilaha illallah misalnya. Jadi ketika kita istighfar baca la ilaha illallah dan berat timbangannya, baca la ilaha illallah itu berat sekali. Baca la ilaha illallah itu timbangannya berarti yang berbeza. Itu berat sekali. Jadi satu kalimat la ilaha illallah saja itu ditimbang dengan harta jenengan itu masih berat. Jadi berat. Kalau kemudian kita mampu melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, misalnya sunnah sebelum subuh itu tambah. Kata Nabi itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan setiap urusan ibu, semua dikumpulkan di surga. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, karena saya yakin ibu lelah, tapi setiap lelah ibu itu bernilai sedekah. Bernilai sedekah. Jadi ada seorang sahabat itu, kalau tidak salahnya namanya Sa'ad al-Ansari. Beliau itu tangannya kapalan karena menunjukkan batu digunakan untuk ngasih telonjok istri ke anaknya. Kemudian tangan itu dipegang sama Nabi, kemudian dicium. Tangan ini haram hukumnya dibakar oleh api neraka. Jadi punggung ibu yang digunakan untuk gendong itu haram hukumnya dibakar oleh api neraka. Kenapa? Karena digunakan untuk menafkahi keluarga, digunakan untuk menafkahi diri sendiri. Lu kok bisa kan cuma dimenafkahi sendiri? Kalau nyuri haram nggak?
Maka ketika kita gunakan kekuatan kita, badan kita untuk ketaatan kepada Allah, untuk bekerja mengharap ridho Allah, itu bernilai pahala. Jangan disepelekan ketika jenengan ngangkat itu bernilai pahala setiap langkahnya. Jadi punggung ibu, tangan ibu itu haram hukumnya dibakar api neraka ketika niatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi insya Allah ibu semua itu akan berkumpul di surganya nanti. Masuk dari pintu yang seperti saat Mansori. Bukan hanya masuk surga, tapi haram hukumnya neraka. Apa artinya? Bedanya haram hukumnya neraka sama pasti masuk surga. Kalau pasti masuk surga, kan bisa lewat pintu neraka nih. Kan bisa. Tapi kalau ibu-ibu semua insya Allah nanti tidak harus melalui pintu neraka. Kenapa? Karena haram kan? Jadi api neraka tidak mau membakar orang yang bekerja untuk keluarganya. Mau dikasih untuk keluarganya. Ketika jangan ngasih anak itu bernilai sedekah, dan sedekah terbaik adalah yang diberikan kepada keluarga, kepada anak. Kalau misalnya ada yang janda misalnya, kemudian masih punya anak dan membiayai, nanti bersama Nabi kahaatain. Ana wa kafirul yatim kahaatain. Seperti jarimu. Jadi ibu-ibu meskipun tidak punya suami, tapi masih biayai anak, masih biayai putu, masih biayai cucu yang yatim. Nanti di surga bersama Nabi nggak ada jarak, Bu. Jadi nggak usah khawatir, insya Allah nanti Allah kumpulkan ibu semua jadi surga. Jadi jangan kan pekerjaan saya hanya ini. Ada istilahnya kalau orang Madura itu, saya orang Madura. Jadi istilahnya gini, ada pekerjaan kotor tapi hasilnya bersih. Tapi ada pekerjaan bersih hasilnya kotor. Dan mudah-mudahan meskipun pekerjaan kita berat, pekerjaan kita kotor, mungkin istilahnya karena harus lewat pasar, insya Allah hasilnya bersih. Saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan urusan kita. Ayo kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نشرة شريعتك فوسع اللهم رابطتها وأتم بدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يهبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهلها بمعرفتك وعملها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Engkaulah yang maha memberikan rezeki, Ya Allah. Ya Allah, Ya Bani, Ya Allah, Ya Muli, Ya Allah, Ya Razak. Ya Allah, Engkaulah yang maha memberikan rezeki. Engkaulah yang maha kaya dan Engkaulah yang maha mengkayakan, Ya Allah. Maka berikanlah kemudahan kepada kami, Ya Allah, untuk mendapatkan rezekimu yang halal bagi barakah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Jadikanlah harta yang kami dapat ini, Ya Allah, sebagai sarana yang bisa menghantarkan kami menuju surga-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kumpulkanlah kami semua, Ya Allah, di surga Firdaus-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, masukkanlah kami semua, Ya Allah, ke dalam surga yang tanpa hisab, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, masukkanlah kami, Ya Allah, ke dalam surga tertinggi-Mu, Ya Allah. Mungkin dengan amalan kami yang sangat terbatas, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, lindungilah lisan kami, Ya Allah, dari siksa api neraka-Mu, Ya Allah. Lindungilah keluarga kami, Ya Allah, dari siksa neraka-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah anak-anak kami, Ya Allah, anak-anak yang soleh-solehah, Ya Allah, yang ahli ibadah, yang ahli tilawah, yang ahli Al-Quran. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, apabila ada di antara keluarga kami, Ya Allah, yang sudah lebih dahulu wafat, Ya Allah, masukkanlah beliau ke dalam surga-Mu, Ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya, Ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'af'anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhulahum wa adkhilhum jannata ma'al abrar. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mungkin ada di antara keluarga kami, Ya Allah, yang sedang sakit, atau bahkan mungkin di antara kami yang hadir pada kesempatan kali ini sedang sakit, Ya Allah. Berikanlah kesembuhan kepada kami, Ya Allah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad ala hadhihi as-salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina